Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semua tetap dalam keadaan sehat dan dilancarkan seluruh kegiatannya ya. Balik lagi nih di channel gua Reski Fajriansyah, dan di video kali ini kita akan membahas tentang prediksi pertandingan antara Borneo FC yang akan menjamu Semen Padang di Stadion Segiri dalam lanjutan BRI Super League 2025-2026 malam ini. Kita akan membedah laga ini dari berbagai aspek: head to head, performa terkini, perjuangan di klasmen, perbandingan taktik, pemain kunci, dan terakhir kita akan prediksi skornya ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dari rekor pertemuan kedua tim. Dari 12 laga kedua tim bertemu sejak 2015, Borneo FC memenangkan 5 laga, Semen Padang 4 laga, dan 3 laga berakhir imbang antara kedua tim. Menariknya guys, dalam 2 pertemuan terakhir, hasilnya saling mengalahkan di kandang masing-masing. Di putaran pertama November 2025, Borneo FC menang 2-0 atas Semen Padang. Tapi di pertemuan sebelumnya di musim 2024-2025 ya, Semen Padang justru mencuri kemenangan di Januari 2025 dengan 3-1 di kandang Borneo. Artinya, hasil laga ini tidak bisa sepenuhnya diprediksi. Hanya dari rekor head to head, ada faktor momentum dan konteks yang jauh lebih menentukan. Mari kita masuk ke momentumnya dulu guys ya. Borneo FC datang dengan modal luar biasa, 3 kemenangan beruntun, 7 laga tanpa kekalahan. Mereka baru saja mengalahkan PSM Makassar 2-1 di Parepare lewat comeback yang dramatis guys ya. Setelah tertinggal lebih dulu, mereka membalikkan keadaan melalui gol Juan Villa dan Caldo Obieta. Sebelumnya mereka juga membantai PSBS Biak 5-1 di kandang sendiri dengan brace dari Mariano Peralta. Yang lebih impresif guys, dalam 3 kemenangan beruntun itu, lini serang Borneo FC telah mencetak 10 gol ya. Produktivitas yang luar biasa untuk tim yang sedang berburu gelar. Di sisi lain, Semen Padang berada dalam situasi yang sangat kontras. 3 kekalahan beruntun, 1 gol dicetak dalam 3 laga terakhir. Terhitung produktivitas golnya rata-rata hanya 0,6 gol per pertandingan dalam 5 laga terakhir. Pergantian pelatih dari Dejan Antoni ke Imran Nahumaruri belum memberikan efek peningkatan performa yang konsisten. Belum lagi dalam laga tandang besok mereka akan kehilangan beberapa pemain kunci akibat cedera seperti Al-Ahsan Wakaso, Irsyad Maulana, Oropa, Samuel Simanjuntak, yang mana merupakan sebuah kerugian besar untuk tim yang dalam posisi sangat terdesak. Yang membuat laga besok sangat menarik adalah kedua tim sama-sama berada di posisi kedua, tapi dari perspektif yang berbeda ya guys. Borneo FC berada di peringkat kedua dari atas dengan 63 poin dan hanya terpaut 3 poin dari Persib Bandung yang baru saja ditahan imbang Arema FC. Hasil itu membuka peluang bagi Borneo FC untuk memangkas jarak atau menyamakan poin jika memenangkan laga malam ini. Itu artinya tekanan kepada Persib akan semakin berat. Sementara Semen Padang di peringkat kedua dari bawah, posisi ke-17 dengan 20 poin. Mereka terpaut cukup jauh dari zona aman. Dengan sisa 6 pertandingan, setiap poin adalah harga mati. Kekalahan dalam pertandingan melawan Borneo FC bisa menjadi paku terakhir bagi peluang mereka bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia di musim depan. Jadi kita akan melihat pertarungan 2 motivasi yang sama-sama kuat ya guys malam ini. Satu mengejar mimpi juara, yang satu berjuang menyelamatkan diri dari degradasi. Secara taktikal kita melihat ini sebagai bentrokan antara tim yang mendominasi dan tim yang akan mencoba bertahan hidup. Borneo FC di bawah Fabio Lefundes kemungkinan besar akan memainkan formasi 4-3-3 andalan mereka dengan trio lini depan yang sangat produktif. Ada Juan Villa, ada Caldo Obieta, dan Mariano Peralta. Kekuatan utama mereka tentu ada di sayap dengan pergerakan Peralta yang eksplosif dan umpan-umpan tarik Juan Villa yang sangat akurat. Lini tengah juga diisi oleh Kei Hirose yang akan menjadi pengatur ritme pertandingannya. Di lini belakang, Nadeo Argawinata akan mengawal gawang dengan tembok Komang Teguh dan Christoph Nduwarugira.
Di atas kertas ini adalah laga yang seharusnya bisa diamankan Borneo FC dengan mudah. Tapi perlu kita ingat satu hal, laga melawan tim yang berjuang melawan degradasi di pekan-pekan akhir musim seringkali tidak semudah yang terlihat di atas kertas ya. Semen Padang tentu tidak datang untuk menyerah. Mereka akan bermain dengan segala upaya mereka, bertahan rapat, mengandalkan serangan balik dan berharap keajaiban. Dalam sesi konferensi pers menegaskan timnya sudah siap dan meminta pemainnya untuk mewaspadai seluruh pemain Borneo. Bukan hanya satu atau dua bintang saja. Absennya Wakaso memang mengurangi daya gedor lini tengah mereka, tapi bukan berarti mereka akan datang tanpa perlawanan. Kunci pertandingan ini sangat sederhana ya. Seberapa cepat Borneo FC bisa mencetak gol pertama. Jika gol cepat tercipta, laga bisa berubah menjadi pesta gol. Tapi jika Semen Padang mampu bertahan hingga babak pertama selesai tanpa kebobolan, tekanan mental akan mulai mempengaruhi permainan Borneo FC. Dari kubu Borneo FC, ada dua nama yang akan saya highlight, yaitu ada Mario Peralta yang sedang dalam performa luar biasa ya dengan torehan brace-nya di laga terakhir, dan yang kedua itu ada Juan Villa ya yang menjadi kreator utama serangan sekaligus pencetak gol juga. Keduanya adalah ancaman terbesar bagi lini belakang Semen Padang. Dari kubu Semen Padang kita punya Angelo Meneses ya yang akan menjadi jenderal di lini belakang. Beban berat memang ada di pundaknya untuk mengorganisir pertahanan dari gempuran tuan rumah. Sementara di lini depan kita masih punya Kazaki Nakagawa ya, bisa menjadi ancaman dalam skema serangan balik cepat. Untuk prediksi susunan pemainnya, Borneo FC tetap dengan formasinya 4-3-3. Nadeo Argawinata mungkin akan diturunkan, tidak tergantikan ya. Sebelah kiri ada Alvarezi Buffon, di bek tengah ada Komang Teguh dan Christoph Nduwarugira ya. Di kanan ada Casambu. Pemain tengah ada Kei Hirose, ada Rivaldo Pakpahan sebagai gelandang pertahan ya, ada Muhammad Anes juga. Di depan ada Juan Villa, Caldo Bieta, dan Mario Peralta. Untuk Semen Padang, gue prediksi akan menurunkan Arthur Augusto sebagai kiper, Zidane Avandi di kiri, Jaime Giraldo dan Angelo Meneses di tengah, Ade Kristianto sebagai bek kanan ya dengan formasi 4-3-3 nih. Bau Bakari Diarra di tengah, ada Ricky Ardiansyah juga, ada Kian Proese. Kemudian ada Kazaki Nakagawa di sayap kiri ya, ada Guillermo Fernandes dan Firman Juliansyah ya. Untuk prediksi skor secara data dan apa yang kita punya head to head dan segala macam, untuk prediksi skor saya mengunggulkan Borneo FC ya dengan kemenangan 2-0 atau 2-1. Tapi sepak bola bukan tentang matematika dan disitulah justru menariknya guys ya. Prediksi tetap hanya prediksi, kita akan melihat bagaimana jalannya pertandingan pada malam nanti. Oke, semoga kedua tim mendapatkan hasil yang terbaik dan semoga kedua pendukung kedua tim ya bisa dapat menikmati pertandingan ini dengan sangat seru ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.